Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk seri kedua ini kita belajar bagaimana persebaran materi TPS ya UTBK 2019 yang kemarin. Di mana di situ ada subtesnya penalaran umum, pemahaman bacaan dan menulis, pengetahuan dan pemahaman serta pengetahuan kuantitatif. Ya. Di sini jumlah soal per topik, di sini ada simpulan logis, kesesuaian pernyataan, penalaran analitik, figural itu sedikit, kepanduan wacana, kalimat efektif, ide pokok, ejaan, konjungsi, makna kata, bentuk kata, kalimat majemuk, simpulan. Terus di sini keluar banyak untuk mengetahui ide pokok, makna kata, bentuk kata. Jadi istilahnya kalian harus memahami materi ya. Seperti kalian itu mengalami sendiri dalam wacana tersebut, sehingga kalian bisa menguasai dan bisa menjawab soal yang dipertanyakan terhadap wacana yang diuraikan. Jadi main idea, ide pokok, inference ada hubungannya, kesesuaian wacana, kata rujukan, fungsi paragraf, hubungan antar paragraf, sikap penulis, summary, ringkasan, purpose, tujuannya, detail information, dan sinonimnya. Nah, mungkin ini yang 3 subtes ini mungkin secara umum ya, mungkin kalian bisa pelajari. Cuma pas ketika pengetahuan kuantitatif di sini. Pengetahuan kuantitatif di sini ada sistem persamaan, ada bilangan, pertidaksamaan, sudut, penyajian data dan statistika, aturan pencacahan, jadi ada disediakan grafik-grafik gitu ya, statistika di situ, aturan pencacahan dan peluang, terus operasi hitung aljabar, himpunan, fungsi, perbandingan, segi empat, kesebangunan, persamaan garis lurus. Ya. Selanjutnya, untuk yang sainteknya seperti apa di sini ya, untuk yang IPA, saintek yang IPA, untuk 10 tahun terakhir mungkin sebagai pandangan bagi kita, yaitu yang paling banyak itu ada turunan, integral, ya, trigonometri, terus ada teori peluang, ya, limit, polinomial, suku banyak, dimensi 3. Terus yang sedang itu ada barisan dan deret, vektor, transformasi geometri, eksponen, bidang datar. Untuk yang sedikit ada persamaan, logaritma, sistem persamaan, persamaan kuadrat, fungsi komposisi, fungsi kuadrat, matriks, matematika keuangan, irisan kerucut. Ini 10 tahun yang terakhir ya. Untuk fisika bisa dilihat jadi listrik dan magnet, mekanika 1, getaran dan gelombang, zat dan kalor, mekanika 2, cahaya dan optik, fisika modern, terus fluida, gravitasi dan tata surya. Untuk kimia ada larutan, stoikiometri, kimia organik, elektrokimia, ikatan kimia, termokimia, keseimbangan kimia, struktur atom dan sistem periodik unsur, laju reaksi, sifat koligatif larutan, reaksi redoks. Biologi, sel, jaringan, organ, struktur, dan fungsi alat tumbuh manusia, genetika, dan mutasi. Metabolisme sel, ekologi, virus, monera, protista, fungi, bioteknologi. Dan di sini banyak sekali ya, ada plante, animalia, asal-usul kehidupan evolusi, pertumbuhan, struktur, hereditas manusia, klasifikasi makhluk hidup, keanekaragaman makhluk hidup. Nah, oke, tapi saya tidak berfokus ke sini, fokus ke matematika IPA yang paling menjadi momok ya, paling menjadi menakutkan bagi para peserta UTBK. Oke. Nah, untuk yang ekonomi ini sebagai informasi, yang banyak itu ada mekanisme pasar dan elastisitas, pendapatan nasional, siklus akuntansi, badan usaha dan ketenagakerjaan. Untuk yang sedang, konsep dasar dan sistem ekonomi, bentuk dan jenis pasar, kebijakan moneter, uang, bank dan inflasi, perilaku konsumen dan produsen, perdagangan internasional, biaya produksi, kebijakan fiskal, manajemen. Untuk yang geografi, atmosfer, pengolahan sumber daya alam, interaksi desa dan kota, peta, hidrosfer, penginderaan jauh, mitigasi bencana alam, antroposfer, litosfer. Biosfer yang untuk sedang, konsep wilayah dan tata ruang, negara maju dan berkembang, hakikat geografi, pedosfer. Terus yang sedikit lingkungan, industri, sistem informasi geografi, posisi strategis Indonesia. Untuk yang di sosiologi, di ada kelompok sosialnya, masyarakat multikultural, konflik dan integrasi sosial,
perilaku menyimpang dan pengendalian sosial, diferensiasi stratifikasi sosial, terus hakikat perubahan sosial, interaksi sosial, modernisasi, globalisasi, mobilitas sosial, sosial dan kepribadian, hakikat ilmu sosiologi, terus ada gender, lembaga sosial, penelitian sosial, nilai, norma, dan keteraturan sosial, masalah sosial. Untuk sejarah, ada Orde Baru dan reformasi, masa penjajahan bangsa Eropa, dinamika politik dunia, pendudukan Jepang sampai proklamasi, demokrasi liberal dan terpimpin, kerajaan Hindu-Buddha, peradaban kuno. Terus ada masa praaksara, sejarah dunia, hakikat ilmu sejarah, kebangkitan nasional, organisasi regional dan global, serta sedikit perang dunia 1 dan 2. Itulah formulasinya ya. Jadi di sini yang tahu ini sudah lewat semua ya. Jadi peluncurannya, registrasi dan sebagainya. Nah, yang ini kita sudah berada di pelaksanaan UTBK gelombang 1 12 sampai 18 April, gelombang 2 26 sampai 2 Mei. Pengumuman hasil SBMPTN 14 Juni 2021 ya. Oke, mungkin itu persebarannya. Nanti akan kita pandu topik yang saya bahas untuk next seri berikutnya, yaitu pengetahuan kuantitatif ya. Ini yang ini sebagai momok bagi peserta UTBK untuk IPA IPS, dan nanti disusul dengan matematika IPA. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua.